Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mahratul Faikoh, NIM 21010119120050 dari Rekayasa Nilai Kelas A Teknik Sipil Undip 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus 4 yang berjudul Hospital and Staff Housing Complex. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas gambaran umum dari proyek tersebut, baik itu fasilitas-fasilitas proyeknya, struktur proyeknya, dan kita akan sedikit membahas tentang latar belakang pembuatan dokumen dari value engineering-nya. Yang kedua, kita akan membahas analisis value engineering-nya yang akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pra-studi dan tahap studi. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pembahasan 1 tentang gambaran umum. Dokumen studi value engineering ini dilaksanakan pada saat pengembangan desain fase 3, yang mana sudah mencapai 50% gambar kerja untuk rumah sakit dan kompleks perumahan karyawan, tepatnya dilaksanakan pada November 1996. Tim VE mempelajari proyek ini dari 4 sudut pandang, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Tujuan dari dilaksanakannya studi value engineering ini adalah untuk meninjau dokumen desain guna mengoptimalisasi dampak biaya dari penentuan keputusan desain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi dari proyeknya. Jadi proyek rumah sakit ini memiliki 180 tempat tidur dengan luas area mencapai 500.000 square feet, memiliki lahan parkir yang mampu mengakomodasi 1 mobil per tempat tidur, tersedia site plan, dan menyediakan kompleks perumahan untuk dokter dan 130 perawat yang bekerja di sana yang dilengkapi dengan area rekreasi. Adapun untuk gambaran umum proyek berdasarkan segi konstruksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari strukturalnya. Dilengkapi dengan pengolahan air limbah yang didaur ulang untuk irigasi, bangunan perumahan ditunjang dengan pendingin ruangan, O2 dan insenerator, serta struktur menggunakan pelat inti berongga pracetak dengan rangka beton bertulang. Yang kedua, dari segi arsitektural, dinding interior menggunakan partisi drywall dengan 2 lembaran berukuran setengah inci di setiap sisinya. Dinding eksterior menggunakan panel beton precast di atas 20% area jendela, menggunakan lantai vinil Hifidati secara umum. Untuk lobi dan lantai dasar menggunakan granit di beberapa area tertentu. Bahan finishing fasia menggunakan panel beton precast. Finishing partisi dinding menggunakan cat enamel, langit-langit menggunakan lukisan tipe Armstrong, dan gipsum tahan air untuk area lembab. Beberapa area di bawah tanah menggunakan langit-langit dari logam. Selanjutnya, dari segi mekanikal, meliputi sistem air dingin dan lokal domestik, sistem air yang terionisasi atau reverse osmosis, sistem drainase air hujan, sistem jaringan oksigen, vakum, dan gas medis lainnya, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara, kettle uap untuk mencuci baju, sterilisasi, dan mesin cuci yang mempunyai dekontaminasi, sistem pemadam kebakaran, layanan LPG, sistem irigasi, dan sistem kontrol suhu otomatis. Nah, yang terakhir dari sudut pandang elektrikal yang terdiri dari beban yang dapat ditanggung bangunan ini sebesar 6.000 kVA. Sistem gensetnya berdiri dua, masing-masing 700 kVA unit, sistem UPS, distribusi daya, penerangan, telekomunikasi, komunikasi radio, sistem alarm api, sistem keamanan, perlindungan cahaya, sistem bawah tanah, dan sistem panggilan khusus. Kemudian untuk estimasi biayanya, nah untuk proyek rumah sakit dan area pendukungnya ini mempunyai luas 356.000 square feet dengan estimasi biaya $74 juta. Dan untuk perumahan, asrama, dan area pendukung ini memiliki luas 197.000 square feet dengan
estimasi biaya 18 juta dolar, sehingga biaya satuannya adalah 210 dolar per square feet untuk rumah sakit dan 93 dolar per square feet untuk perumahan, asrama, dan area pendukung. Untuk total estimasi biayanya mencapai 93 juta dolar. Nah, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu value engineering analysis. Sebelum membahas lebih lanjut tentang value engineering analysis, kita membahas terlebih dahulu apa itu value engineering. Jadi value engineering atau rekayasa nilai adalah pendekatan yang kreatif dan terorganisir yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kehidupan biaya siklus dan atau kinerja fasilitas. Tim dari multidisiplin ilmu dibentuk untuk menganalisis desain proyek, menemukan area berbiaya tinggi, merekomendasikan alternatif, dan memperkirakan biaya awal dan life cycle cost untuk setiap alternatif yang diusulkan. Nah, untuk tahapannya yang pertama ada tahap pra-studi. Setelah menerima dokumen proyek, tim VE meninjaunya. Tim juga menyusun daftar pertanyaan dan ide untuk ditinjau. Dokumen proyek juga ditinjau dan dikomentari oleh spesialis tim medis dan konsultan. Tujuan studi ini untuk meninjau dokumen desain dan untuk mengoptimalkan dampak biaya dari desain yang diambil. Setelah tahap pra-studi, kita memasuki tahap studi VE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama fase informasi, yang kedua fase kreatif, yang ketiga fase penilaian, yang keempat fase pengembangan, dan yang kelima fase presentasi. Fase yang pertama. Sebelum memasuki fase pertama, alangkah baiknya kita mengetahui asumsi-asumsi yang digunakan terlebih dahulu. Yang pertama, faktor diskontonya 10%, periode analisisnya 30 tahun, present worth dikonversi ke annualized worth, pendekatan inflasi dengan dolar konstan, faktor anuitas sekarang 9,42, biaya pemeliharaan 1-5% dari biaya modal dan tergantung elemennya. Nah, setelah mengetahui asumsi-asumsinya, selanjutnya kita memasuki fase yang pertama dari tahap studi VE, yaitu fase informasi. Setelah mempelajari dokumen terbaru, tim VE melakukan fungsi analisis berbagai komponen proyek, mempersiapkan analisis fungsi, lembar kerja analisis fungsi, cost worth model. Model tersebut menunjukkan potensi terbesar peningkatan nilai pada masing-masing fungsinya. Nah, berikut merupakan function analysis worksheet dari elemen-elemen yang tadi meliputi set work, struktural, arsitektural, mekanikal, dan lain-lain sampai ada juga elemen elektrikal dan equipment serta elemen general. Nah, setelah function analysis worksheet tadi dibentuk, maka kita kemudian dapat membuat cost worth modelnya. Nah, ini adalah cost worth model untuk rumah sakitnya. Dan kemudian ini adalah cost worth model untuk housing atau proyek perumahan stafnya. Nah, setelah fase informasi, kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase kreatif. Di fase kreatif ini, tim VE menuliskan ide-ide kreatifnya. Tim VE memikirkan sebanyak mungkin alternatif untuk menekan life cycle cost. Ide-ide yang dituangkan akan disaring pada tahap selanjutnya. Ini adalah ide-ide yang ada pada elemen general atau site, yaitu menghapus perumahan pria dan adanya ruang sewa. Ini tidak aditif untuk nomor G10. Memiliki penghematan biaya sebesar 2.661.333 US dollar, dan untuk G10 adalah tawar perumahan menggunakan desain, bangun, dan sewa kembali dengan penghematan 16 juta US dollar, sehingga total generalnya itu adalah 16 juta US dollar. Kemudian ini dari sudut pandang arsitektural ada relokasi gas medis PMG, revisi tata letak ruang tunggu area rawat jalan, laboratorium klinik 1 departemen hemodialisis, panel pracetak eksterior rumah,
Maksud saya rumah sakit, partisi interior perumahan, partisi interior untuk rumah sakit, mengganti kanopi pada unit perumahan, menghilangkan balkon di unit rumah dokter, pindahkan basement unit perumahan ke lantai atas dengan penghematan-penghematan seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya masih dari sudut pandang arsitektural, ada evaluasi ulang halaman, naikkan lantai rumah sakit dan gedung sebesar 1 meter, naikkan ukuran partisi dari 10 cm menjadi 20 cm di ruang basement, gabungkan asrama perawat dan optimalkan desain, gabungkan rumah dokter dan optimalkan desain, pertimbangkan dinding eksterior pasangan bata, finishing lantai bagian dalam, ganti granit menjadi perlates Sicilian, ubah dari finishing lantai menjadi bahan yang lebih murah. Sehingga untuk total arsitekturalnya ini penghematannya itu 3.359.143 US dollar. Kemudian dari sudut pandang struktural, itu yang pertama adalah kurangi ketebalan plat dan gunakan satu membran penghalang uap. Selanjutnya, evaluasi ulang penggunaan plat, inti berlubang, dan ubah ketinggian lantai ke lantai, dan sederhanakan ketinggian permukaan tanah. Sehingga pada struktural ini, total penghematannya mencapai 128.784 US dollar. Kemudian dari sudut pandang mekanika, ada beberapa ide kreatif yang dapat dikembangkan, yaitu pertimbangan titik penggunaan pendingin air versus pusatnya, konsolidasi saluran pembuangan dan limbah, terhubung ke saluran pembuangan beleda, menghilangkan STP, pertimbangkan untuk menggunakan pendingin air versus udara, gunakan perpipaan loop decouple, suara pendingin berpendingin udara, meningkatkan kenaikan suhu CHW, ubah musim panas di dalam kondisi desain, pengurangan OR aliran udara saat tidak digunakan, dan lain-lain, sehingga total penghematan pada sudut pandang mekanikal ini mencapai 1.241.477 US dollar untuk initial saving, dan untuk life cycle savingnya mencapai 2.146.809 US dollar. Selanjutnya dari sudut pandang elektrika ada ide-ide kreatif, yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi listrik, pertimbangan konfigurasi alternatif, ganti lensa parabola dengan memilih lensa prismatik, ganti balas elektronik dengan balas faktor daya tinggi, gunakan GFI untuk mengontrol satu sirkuit stop kontak, konfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan, dan lain-lain, sehingga total penghematan untuk initial savingnya itu mencapai 3.783.086 US dollar, dan untuk life cycle savingnya mencapai 4.566.725 US dollar. Kemudian dari segi peralatan medisnya ada beberapa juga ide-ide kreatif, antara lain mempertimbangkan untuk menyewa peralatan untuk laboratorium klinik, tunda peralatan jantung, tunda peralatan MRI, dan lain-lain. Sehingga untuk di sini untuk peralatan medis itu ada biaya awal yang ditangguhkan atau deferred initial cost itu mencapai 3.919.345 US dollar. Dan untuk tabungan awalnya mencapai 7.494.228 US dollar dengan nilai sekarang dari penghasilan tambahannya yaitu 4.947.427 US dollar. Sehingga untuk penghematan siklus hidupnya yaitu sama dengan tabungan awal atau 7.494.228 US dollar. Nah, memasuki fase ketiga, jadi dari ide-ide kreatif yang telah dituangkan pada fase kreatif, tim VM memberikan peringkat dari ide-ide yang diusulkan. Ide-ide yang tidak praktis dan dianggap tidak layak maka akan diabaikan, sedangkan ide dengan peringkat 8 ke atas akan dikembangkan dan diajukan dalam proposal. Faktor penilaiannya antara lain keoptimalan ide tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk pengembangannya, kemungkinan penggunaan, waktu pengimplementasian, dan besarnya potensi manfaat dan dampak terhadap estetika. Selanjutnya yaitu fase pengembangan. Ide-ide yang terpilih akan diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari desain yang direkomendasikan, perbandingan life cycle cost, keuntungan dan kerugian dari rekomendasi yang disusun dalam ringkasan singkat naratif. Baik di fase
pengembangan ini ada 4 rekomendasi. Untuk rekomendasi yang pertama, yaitu merevisi tata letak laboratorium klinik 1 Departemen Hemodialisis. Untuk desain aslinya, laboratorium klinik dan Departemen Hemodialisis ini terletak di antara sumbu 10, 15, dan AF. Dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, lab klinik, dan hemodialisis. Kemudian untuk desain yang diajukan, pertimbangan pengaturan ulang tata letak sesuai sketsa A7 yang nanti akan ditampilkan, dan penambahan 3 tempat tidur untuk pasien hemodialisis. Kemudian ini untuk kesimpulan dari penghematan life cycle cost-nya, yaitu untuk desain aslinya itu not applicable atau tidak teraplikasi, dan untuk desain yang diajukan itu 95.181 US dollar, sehingga untuk total penghematannya itu 95.191 US dollar. Nah, ini adalah rincian dari penghematan, yaitu untuk original desain tadi tidak teraplikasi, maka total cost-nya 0, dan untuk proposed design di sini digunakan untuk carten, start tracing, chart dialysis, dan lain-lain, sehingga total cost-nya itu mencapai 95.191 US dollar. Ini adalah sketsa desain nomor A7 yang disampaikan pada awal tadi. Di sini terlihat ada Departemen Hemodialisis di bagian selatan ya. Terus ada juga laboratorium, ada area untuk donor darah, terus area untuk akses dari umum, ada juga untuk tempat kardiologi. Selanjutnya yaitu rekomendasi kedua, merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Nah, untuk desain aslinya atau desain awalnya, saat ini menggunakan dinding eksterior menggunakan panel beton pracetak berukuran 7 inci untuk rumah sakit dan perumahan. Sementara untuk desain yang diajukan yaitu menggunakan panel dinding pracetak 5 inci untuk rumah sakit, menggunakan CMU, plaster, dan cat tekstur untuk unit perumahan. Nah, dari desain yang diajukan ini, untuk penggunaan precast panel setebal 5 inci sudah cukup, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan bobot yang tidak terlalu berat. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior rumah yang membutuhkan pengecetan, dan untuk panel dinding precast yang lebih tipis, biayanya ini sekitar 3.000 US dollar per tahunnya. Dan ini adalah ringkasan dari penghematan life cycle cost-nya, yaitu mencapai 1.861.986 US dollar dengan desain aslinya itu 3.671.445 US dollar, dan desain yang diajukan 1.781.181 US dollar, sehingga untuk penghematannya adalah pengurangan dari original design dan proposed design yaitu 1.890.264 US dollar. Kemudian di rekomendasi ini ada annual operating and maintenance yaitu 3.000 US dollar. Dan untuk PW annual saving-nya faktornya itu 9,43, maka 3.000 dikali 9,43 didapat 28.278 US dollar. Sehingga dari saving yang tadi 1.890 dikurangi 28.000 didapat 1.861.000 US dollar. Kemudian ini untuk rincian dari savingnya, ini untuk original desainnya itu tadi totalnya 3.671.445 US dollar. Ini menggunakan precast dengan tebal 7 inci di rumah sakit dan perumahannya. Kemudian untuk desain yang diajukan atau proposed desainnya itu menggunakan precast dengan tebal 5 inci itu biayanya 1.781.181 US dollar, sehingga tadi savingnya sekitar 1.800 US dollar. Nah, ini untuk operation maintenance savingnya itu 3.000 US dollar. Nah, ini sketsa desainnya dari panel pracetak
eksterior yang diajukan. Nah, memasuki rekomendasi yang ketiga yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Untuk desain aslinya, bangunan gardu induk seluas 9.500 square feet dapat mengakomodasi 6 trafo untuk rumah sakit dan perumahan. Kapasitas trafonya 9.000 kV ampere. Dari trafo dapat menjalankan sekitar 59.000 LF dan 3 x 300 dan 150 mm square kabel tegangan rendah. Kemudian untuk desain yang diajukan, penggunaan distribusi tegangan tinggi memanfaatkan jaringan 13,8 volt untuk membedakan fasilitas-fasilitas dan menggunakan oil tap transformer dipasang di luar ruangan dekat konsentrasi tegangan. Nah, tim VE merasa bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Tambahan kinerja distribusi tenaga listrik yang lebih baik dan peringatan pelayanan tercapai. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa pemilik harus lebih rajin untuk merawat transformatornya atau trafonya. Kemudian pertahankan tidak boleh melebihi 2 jam untuk setiap unitnya. Biaya penggantian minimal bila transformator dirancang sebagaimana adanya itu mencapai 80% dari kapasitasnya. Untuk life cycle cost-nya, mereka tidak boleh kurang dari 25 tahun. Kabel tegangan tinggi apabila dipasang dengan benar tidak memerlukan waktu perawatan lebih dari kabel tegangan rendah, maka diajukanlah desain seperti yang disampaikan dalam tabel. Nah, berikut adalah kesimpulan penghematannya, yaitu mencapai 1.836.302 US dollar. Nah, memasuki rekomendasi keempat atau rekomendasi terakhir yaitu menambahkan 3 tempat tidur baru ke Departemen Hemodialisis. Jadi, rekomendasi ini masih seputar dari rekomendasi pertama tadi, yaitu tentang klinik hemodialisis juga. Untuk desain aslinya, desain saat ini mempunyai 4 tempat tidur di Departemen Hemodialisis. Kemudian desain yang diajukan ini untuk merevisi desain dengan menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan unit prenatal. Pindahkan unit ke ruang yang lebih besar. Nah, ini tergambar di sketsa A7 nanti. Hemodialisis ini kan merupakan layanan dengan daftar tunggu yang lumayan panjang di rumah sakit. Nah, biar rumah sakit harus mampu memenuhi kebutuhan tempat tidur tambahan. Pendapatan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal yang dikeluarkan untuk penambahan ruang tadi dan membantu membiayai pengeluaran lainnya. Kemudian berikut adalah kesimpulan dari total savings-nya, yaitu ada 1.617.600 US dollar. Nah, setelah fase pengembangan tadi, kita mencapai fase yang terakhir, yaitu fase presentasi. Rekomendasi VE selanjutnya disaring oleh tim VE sebelum melakukan presentasi. Pada akhir loka karya, proposal akan ditinjau kembali, diedit dan dievaluasi ulang untuk perhitungan penghematan biaya. Oke, setelah membahas tadi tentang analisis value engineering-nya, kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu kesimpulan. Untuk rangkuman rekomendasinya, jadi tim VE mengembangkan 56 proposal perubahan yang menghasilkan 16 juta US dollar penghematan biaya awal, lebih dari 265.000 US dollar per tahun dalam nilai sekarang untuk penghematan biaya tahun operation and maintenance, lebih dari 500.000 per tahun pendapatan tahunan tambahan, dan ada 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain pengembangan, memperbaiki desain, dan meningkatkan biaya. Sehingga untuk rangkuman dari semua rekomendasi yang ada, di sini untuk general ada 2 proposal, arsitektural ada 17 proposal, struktural ada 3 proposal, mekanikal ada 14 proposal, elektrikal ada 11 proposal, dan untuk medical equipment ada 8 proposal, sehingga totalnya ada 55 proposal dengan total initial saving-nya mencapai 16 juta 7.718 US dollar
Dan untuk life cycle saving-nya mencapai 17.695.690 juta dolar. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan kata maupun perbuatan. Saya Dewi Mahratul Faikoh dari Rekayasa Nilai Kelas A. Mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.